Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi di pertemuan eh, kedua. Mungkin ini sudah sendiri ya. Jadi di tim fisika ini kita akan membahas soal-soal yang sudah saya share di grup WA. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai soal tentang kinematika gerak lurus. Di sini kita ada soal nomor 2. Ada sebuah kapal berlayar dari pelabuhan dengan kecepatan 30 meter per second. 30 meter per second. Lalu kemudian mercusuar akan memancarkan sinyal secara bersamaan. Oke, dua medium yang berada yaitu air dan udara yang berturut-turut memiliki kecepatan 1.500 meter per second dan 300 meter per second. Selisih waktu ketika kapal menerima sinyal dari air dan ketika kapal menerima sinyal dari udara adalah 12 second. Berapakah jarak antara kapal dan pelabuhan ketika kapal menerima sinyal melalui air? Nah, cara yang pertama kali kalian harus kerjakan pada soal ini adalah kalian gambarkan terlebih dahulu atau ilustrasikan dalam bentuk gambarnya pada soal cerita tersebut. Nah, saya sudah menyiapkan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi, sebuah kapal berlayar dari pelabuhan dengan kecepatan 30 meter per second. Jadi kapal itu akan berlayar dengan eh, apa namanya? Dengan nilai kecepatannya itu pada kapal itu sebesar 30 meter per second. Berarti ini merupakan VK-nya. VK berarti yang di sini ya VK-nya ya. Ini VK itu akan sama dengan 30 meter per second. Oke, lanjut. Setelah itu kemudian mercusuar memancarkan sinyal secara bersamaan di dua medium yang berbeda, yaitu di air dan di udara. Berturut-turut memiliki kecepatan 1.500 meter per second dan 300 meter per second. Nah, berarti ini adalah V air dan V udara. Kalau untuk V air, itu akan sama dengan berapa tadi? V air 1.500. Berarti 1.500 meter per second. Dan ada juga V udara. Ini maksudnya apa? Jadi kecepatan sinyal dari mercusuar dari dua medium, ada V air dan V udara, yaitu sebesar 300 meter per second. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita udah nih. Lalu selisih waktu ketika kapal menerima sinyal dari air dan ketika kapal menerima sinyal dari udara adalah 12 sekon. Berarti ini adalah delta T-nya. Delta T-nya adalah 12 sekon. Nah, kalian harus gambarkan nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi pada saat kapal itu bergerak, maka kecepatannya itu adalah VK. Kecepatan kapal itu adalah VK. Setelah itu ada dua kecepatan sinyalnya berdasarkan medium, yaitu V air dan V udara. Namun ingat teman-teman, ada perbedaan waktu yang diterima oleh kapal dari dua medium. Si sinyalnya itu tadi, yaitu sebesar 12 sekon. Jadi kalau ada perbedaan waktu, secara otomatis berarti ada perbedaan jaraknya. Jadi kalau misalkan kecepatan sinyal di air itu akan lebih cepat ditangkap oleh kapal dibandingkan dengan kecepatan sinyal yang diterima oleh di udara oleh kapal itu tadi. Jadi
Intinya adalah kecepatan sinyal yang diterima kapal di air itu akan berbeda dengan kecepatan sinyal yang berada di udara. Sehingga waktunya adalah 12 sekon perbedaannya. Dari ada perbedaannya itu tadi berarti menimbulkan adanya perbedaan jarak yang ditempuh oleh si kapal itu tadi terhadap penerimaan sinyal. Yang ditanyakan adalah jarak antar kapal dan pelabuhan ketika kapal menerima sinyal melalui air. Fokusnya kita di airnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita buat yang namanya kecepatan relatif. Jadi, teman-teman ada kecepatan relatifnya. Ada kecepatan relatifnya. Kecepatan relatif itu ada dua teman-teman. Ada kecepatan relatif VR pada air dan ada kecepatan relatif di udara. Udara. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita fokus pada kecepatan relatif yang ada di udara. Oke, kecepatan relatif yang ada di udara. Kecepatan relatif yang ada di udara itu adalah V udara, oke, dikurangi V kapalnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi V udara dikurangi V kapal. V udaranya adalah 300, dikurangi V-nya adalah 30. Jadi seperti itu. 300 dikurangi 30 adalah 270 meter per sekon. Nah, kenapa sih harus ada kecepatan relatif di udara atau di air? Nah, karena itu tadi. Jadi ada dua kecepatan yang ditimbulkan pada fenomena tersebut. Yang pertama yaitu kecepatan kapalnya, dan yang kedua adalah kecepatan sinyalnya. Jadi kalau digabung menjadi satu, maka timbullah yang namanya kecepatan relatif. Nah, sekarang kecepatan relatif di air. Kecepatan relatif di air, maaf, kecepatan relatif yang ada di air, oke, itu adalah kecepatan air. Oke, nah ini kecepatan air dikurangi kecepatan kapal. Berarti kecepatan airnya itu adalah berapa? 1.500. Dikurangi kecepatan kapal adalah 30. Berarti sama dengan berapa? 1.500 dikurangi 30 berapa teman-teman? Nah, berarti ada 1.470. Saya tulis saja di sini ya, nggak apa-apa ya. 1.470 meter per sekon. Nah, seperti itu. Ini adalah kecepatan relatifnya. Sebenarnya, ini tuh tidak susah, teman-teman. Kalian itu harus mengetahui yang namanya konsep GLB. Materi kelas 10 semester 1, di mana konsep GLB itu tadi bahwa jarak yang ditimbulkan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah kecepatan dan yang kedua adalah waktunya. I dikali T. Alhasil, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan konsep GLB saja, teman-teman. Jadi kalau kita sudah mencari tahu kecepatan relatif, secara otomatis berarti kita akan mencari yang namanya jarak. Jarak masing-masing yang ditimbulkan dari air dan juga dari udara. Kalau dari air berarti kita lambangkan dengan S1. S1 berarti sama dengan V relatif air dikali dengan T1. Karena S1 tadi itu ya. Berarti VR airnya adalah 1.470 dikali T1-nya
belum kita cari, berarti inilah persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita yang S2-nya. S2-nya. S2-nya itu adalah sama dengan VR udara dikali dengan T2. Betul, T2 ya. S2. Oh ya, bentar ya. Ini dihapus dulu takutnya. Sama dengan ya. Oke. V udara ya. Nah, setelah itu V1 udaranya kita sudah cari, yaitu 270. Nah, sekarang T2-nya nih teman-teman. T2-nya kita lihat di situ kan T1 ini kan segini ya. S1 itu akan menimbulkan namanya T1. Jaraknya itu segini. Lalu S2 akan mengakibatkan adanya T2. Sehingga berarti untuk mencari T2 itu berasal dari mana? Yaitu T1 ditambah delta T. Ditambah delta T. Berarti T1 ditambah delta T. Oke. Nah, setelah itu dimasukkan yang sudah diketahui T1-nya karena belum diketahui ya teman-teman. Lalu ditambah delta T-nya itu adalah 12. Nah, berarti tinggal operasi matematikanya. Jadi 270 kali T1 berarti 270 T1 ditambah 270 dikali 12 berarti hasilnya 3240. Dan ini merupakan persamaan yang kedua. Oke, kita punya dua persamaan nih teman-teman, dari S1 dan S2. Sekarang, setelah kita mencari tahu S1 dan S2, maka kita akan mencari delta S-nya. Karena di sini menimbulkan adanya perbedaan jarak terhadap perbedaan waktu itu tadi. Berarti kita lihat di sini, delta S itu akan sama dengan kecepatan kapalnya. Jadinya kita fokusnya ke kecepatan kapalnya. Saya akan coba untuk copy paste. Nah, seperti ini. Delta S sama dengan VK. Delta S sama dengan VK dikali dengan delta T-nya. Karena ini hanya kecepatan kapal saja yang ditimbulkan pada delta S-nya. Seperti itu. Ini hanya VK-nya saja nih yang terlihat di gambar. Jadi VK dikali delta T. Nah, setelah itu VK-nya kita sudah ketahui itu adalah 30. Delta T-nya adalah 12. Berarti delta S-nya itu adalah 30 kali 12 berapa? 360 meter. Nah, setelah itu kita punya persamaan yang ketiga. Karena kita tahu bahwa delta S itu tadi itu merupakan S2 dikurangi S1. Lihat sini, delta S itu adalah S2 dikurangi dengan S1. Nah, seperti itu. Secara otomatis berarti S2-nya kita sudah tahu ya teman-teman. S2-nya itu di persamaan yang kedua. 270 T1 tambah 3240. Berarti kita tulis ulang itu tuh. Berarti, lupa ya saya, 270 T1, 270 T1, lalu ditambah 3240 dikurangi S1-nya itu kita sudah cek tuh adalah 1470. Dapat dari mana sih 1470 T1? Nah, dapat dari sini nih. Nih, yang sudah kita cari nih. Oke, sekarang
kita akan coba sederhanakan teman-teman. Jadi delta S-nya juga sama kan kita sudah cari nih, yaitu 360 meter. Nah, berarti ada satu variabel yang bisa kita cari, yaitu T1-nya. Oke, jadi kita kelompokkan ya teman-teman. Jadi di sini ada 270 T1 dikurangi 1470. Oke, T1 atau gini aja deh. Nah, diginiin aja ya. Jadi yang dipindahkan itu tadi adalah yang bagian T1-nya ke sebelah kiri ya. Sama 1470 dipindahkan ke sebelah kiri. Berarti 270-nya negatif, yang 1470-nya jadi positif. Sama dengan yang 360-nya pindah ruas ke sebelah kanan dan 3240-nya tetap. Berarti 3240 dikurangi 360 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba operasi matematikanya. 1470 T1 dikurangi 270 T1. Berapa ayo teman-teman? Hasilnya adalah 1200 T1. Nah, sama dengan 3240 dikurangi 360 hasilnya adalah 2880. Nah, setelah itu kita akan cari nilai T1-nya. Berarti 2880 dibagi dengan 1200. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2,4 sekon. Kita dapat 2,4 sekon. Nah, karena yang dicari adalah jarak antara kapal dan pelabuhan ketika kapal menerima sinyal melalui air. Berarti ya S1 ini kan sinyal dari air itu tadi, dari mercusuar di medium air yang diterima oleh kapal itu adalah S1, bukan S2. Kalau S2 berarti kecepatan sinyal yang diterima oleh kapal di udara. Berarti itu adalah S2. Ini sekarang kita carinya S1. Berarti kalau misalkan untuk mencari nilai S1, kita cari yang bagus ya. Nah, ini aja. S1 itu akan sama dengan tadi sudah dicari kan S1 itu 1470 T1. Karena kita sudah cari T1-nya adalah 2,4 sekon, tinggal ganti saja 1470 kali 2,4, hasilnya adalah 3528 meter. Itulah S1-nya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita ingin mencari nih ya teman-teman, jika ditanyakan adalah jarak antara kapal dan pelabuhan ketika kapal menerima sinyal melalui udara, berarti adalah S2. S2 itu tadi kita sudah dapat nih teman-teman. S2-nya persamaannya yang ada di persamaan yang kedua, yaitu ini 270 T1 ditambah 3240. Nah, tinggal ganti T1-nya dengan 2,4. 270 dikali 2,4 ditambah 3240. Nah, hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu adalah 270 kali 2,4. Oke, kita lihat pakai kalkulator. Oh no, nggak bisa. 270 kali 2,4. Kita coba ya. Berapa ya? Bentar, ada yang tahu? Nah, 270 dikali 2,4. 648. 648 ditambah 3240. 648 tambah 3240 berapa? Tambah 3240. 3888. 3888.
meter. Nah, ini S2-nya. Karena coba kita cari delta S-nya. Apakah sama dengan 360 meter? Kita lihat. Berarti S2 dikurangi S1 ya kan? Berarti S2-nya adalah 3888 dikurangi 3528. Oke, 5360 betul. 360 meter. Good. Nice. Tuh, oke. Teman-teman, kita sudah melakukan pembahasan yang soal tentang kinematika gerak lurus. Kalian coba lihat di modul yang sudah saya berikan di grup. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.